Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revan Bazir Buda dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin membuat video tentang rancangan rangkaian logika kombinatorial saya untuk memenuhi tugas sistem digital. Saya dari kelas R4D dengan NIM 2205111179. Jadi dalam video kali ini ada beberapa materi pembahasan. Yang pertama ada sistem digital tentang pengertiannya. Nomor dua ada gerbang logika. Yang ketiga deskripsi perancangan rangkaian kombinatorialnya seperti apa. Nah, yang keempat ada keymap yang saya gunakan. Yang kelima ada sirkuit 8 segmen dan 16 segmen. Yang terakhir yang nomor 6 ada simulasi rangkaian logikanya. Jadi yang pertama itu sistem digital. Nah, sistem digital adalah sistem yang menggunakan representasi diskrit atau angka-angka untuk mengolah, menyimpan, dan mentransmisikan informasi. Sistem digital beroperasi dengan memanipulasi angka-angka seperti 0 dan 1, itu angka biner, yang dikenal sebagai bit, binary digit. Bit adalah unit dasar informasi dalam sistem digital dan dapat mempresentasikan keadaan nyala atau mati, benar atau salah, 0 dan 1. Sistem digital dapat melakukan berbagai banyak operasi termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, logika, pemrosesan sinyal, dan penyimpanan data. Selain itu juga sistem digital digunakan untuk mengendalikan perangkat keras seperti komputer, telepon seluler, kamera digital, dan masih banyak perangkat elektronik lainnya. Nah, selanjutnya gerbang logika. Jadi, gerbang logika itu sebuah perangkat yang melakukan fungsi boolean. Nah, setiap gerbang logika ini memiliki output-output yang berbeda. Nah, jadi yang pertama ada buffer, yaitu jika kita memasukkan input 0, maka keluarnya 0. Kalau 1, ya tetap 1. Selanjutnya ada gerbang logika NOT. Jadi, gerbang logika NOT itu kalau misalkan kita menginput 0, jadi 1 dan mengikut 1 jadi 0, jadi kayak kebalikan gitu. Selanjutnya ada gerbang N. Gerbang N itu jika kita ingin mendapatkan inputan 1, kita harus memasukkan inputan 1 biar outputnya keluarannya 1. Selain itu 0. Kayak 00, 01, 10 itu 0. Nah, gerbang N ini ditandai dengan titik pada penulisannya. Jadi A titik B. Selanjutnya ada gerbang NAND atau not N. Jadi gerbang not N ini kebalikan dari gerbang N, di mana jika kita memasukkan inputan satu semua, maka keluarannya jadi 0. Selain itu 1. Ditandai dengan garis lurus yang berada di atas A titik B. Selanjutnya ada gerbang OR. Gerbang OR ini jika kita mau mendapatkan inputan satu, maka minimal harus ada satu inputan satu yang ada di dalamnya. Jadi harus ada satu gitu. 01, 10 atau 11. Nanti inputannya akan keluar satu. Kalau misalnya 0 semua, maka outputnya 0. Ditandai dengan plus. Jadi kalau kita menulis OR itu pakai plus, jadi A plus B. Selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini kebalikan dari OR. Jadi kalau kita mau mendapatkan output satu, itu harus 0 semua inputannya. Jadi 00 itu outputnya satu, selain itu outputnya 0. Jadi kalau misalnya ada satu inputan satu, nanti jadi 0 outputnya. Ditandai dengan garis lurus yang di atas A plus B, ini ekspresi seperti itu. Selanjutnya ada gerbang XOR atau Exclusive OR. Nah, kalau gerbang Exclusive OR ini
Kalau kita mau mendapatkan outputnya satu, itu inputan satunya harus berjumlah gasal. Nah, jadi kalau gasal itu outputnya satu, misal 01 atau 10 itu satu. Kalau misalnya berjumlah genap atau tidak diinputkan angka satu, maka outputnya 0, ditandai dengan plus yang dilingkarkan. Jadi A eksklusif B. Selanjutnya ada XNOR atau Exclusive Not OR. Kebalikan dari Exclusive OR, Exclusive Not OR ini kalau misalkan ingin mendapatkan outputnya satu, itu input satunya harus berjumlah genap atau tidak diinputkan sama sekali, nanti outputnya satu. Seperti itu. Tandai dengan garis lurus di atas A eksklusif B. Baik teman-teman, selanjutnya masuk ke dalam deskripsi perancangan. Nah, deskripsi perancangan rangkaian kombinatorial logika saya ini itu membuat sebuah rangkaian logika kombinatorial yang memiliki 5 saklar sebagai inputnya, on atau off, dan satu display 16 segmen. Jadi display 16 segmen tersebut digunakan untuk menampilkan karakter sesuai yang dirancang. Jadi displaynya bebas gitu. Karakternya terdiri dari 12 sampai 15 karakter. Nah, di sini saya akan menunjukkan display seperti ini, seperti yang ada di tabel karakternya. Yang pertama ada R, yang kedua E, 3V, yang keempat A, 5N, 6 underscore, 7F, 8A, 9Z, 10R, 11Y, 12 underscore, 13 6, 14 6, 15 6. Lanjut. Nah, ini 16 segmen yang saya gunakan ya. Jadi seperti ini dari R0, R1 disusun seperti ini sampai RF. Nah, ini tabel input dan output yang saya buat. Ini inputannya ada 5, ada A, B, C, D, E dengan display seperti itu, dan segmennya R0 sampai RF. Nah, display yang saya inginkan itu melihat segmennya ya. Jadi misalkan ini display R. Seperti display R, saya menggunakan R0, R1, R8, RA, RE, RF. Jadi membentuk huruf R. Nah, tuh. Jadi saya menggunakan R0, R1, R8, RA, RE, sama RF. Seperti itu. Dan display E saya menggunakan 2, 3, 4, 5, dan C agar membentuk huruf E. Ini 2, 3, 4, 5, sama C. Dan membentuk huruf E. Dan selanjutnya sampai terakhir. Display V, display A, N, underscore, F, A, Z, R, Y, underscore 666. Seperti itu. Selanjutnya, keymap. Nah, keymap ini berdasarkan segmen yang saya buat. Jadi saya memiliki 16 keymap berbeda-beda tentunya dengan inputan A-nya 1. Nah, inputan A saya membuat satu semua. Nah, tuh membuat satu semua. Jadi saya menggunakan keymap 4 variabel B, C, dan DE-nya saja. Seperti itu. Nah, ini cara penyederhanaannya gimana sih? Nah, nih seperti ini contohnya nih. Saya jadi punya dua contoh menyederhanakan keymap, yaitu menggunakan segmen RB dan RF. Jadi penyederhanaan keymap itu gampangnya itu menggunakan kelipatan dua gitu. Jadi 1, 2, 4, 8, 16 seterusnya. Dan em, harus berdekatan atau berjauhan. Seperti di RB ini satu-satunya saling berjauhan. Jadi kita bisa menyederhanakannya. Tuh, jadi di segmen RB ini terdapat hanya dua fungsi boolean. Nah,
Kalau di segmen RF ini contoh yang berdekatan. Jadi ada dua fungsi boolean lagi. Jadi kalau misalnya menyederhanakan keymap itu antara berjauhan atau berdekatan seperti itu. Tapi berdekatannya tidak bisa saling menyilang seperti ini, harus saling berjauhan seperti ini, atau seperti ini. Nah, ini hasil dari ekspresi boolean dari keymap yang saya buat dari R0 sampai RF. Lanjut ke sirkuit 8 segmen dan sirkuit 16 segmen. Nah, di sini saya menggunakan sirkuit 8 segmen dan 16 segmen seperti ini. Sebelah sini ada sirkuit dari R0 sampai R7. Nah, di sini R8 sampai RF. Ini hasil dari ekspresi boolean yang saya sudah sederhanakan, dijadikan rancangan seperti ini. Ini R0 sampai R7, ini R8 sampai RF. Setelah itu saya sederhanakan rangkaiannya menjadi seperti ini, jadi 16 segmen. R0 sampai RF. Nah, selanjutnya ke simulasi rangkaian. Baik, selanjutnya ke simulasi rangkaian yang telah saya buat. Di sini rangkaiannya akan membentuk display seperti yang saya rencanakan, seperti ini. Bisa dilihat. Jadi display pertama itu ada 1 0001 ya. Nah, ini display saya itu inputannya hanya selalu 1. Jadi yang berbeda cuman di BCDE-nya. Nah, display pertama akan membentuk huruf R dengan 10001. Nah, tuh seperti itu. Selanjutnya 1010. Nah, keluar kan? Ya 1011. V, huruf A, keluar, huruf N, keluar, underscore, F, ya, A, Z, keluar, R, Y, underscore, 6, 6, 6. Nah, jadi rancangan rangkaian logikanya benar ya. Jadi dalam membuat rancangan rangkaian logika itu yang terpenting pas pembuatan R0 sampai R7 jangan sampai salah gitu. Jika kita melakukan kesalahan sedikit saja, displaynya akan berbeda. Misalkan harusnya kabel ini harus ada di sini tapi malah ada di sini, nanti hasil akhirnya akan salah. Di yang terpenting di R0 sampai R7 dan sirkuit R8 sampai RF. Itu sangat penting sekali. Selain itu juga dalam pembuatan rangkaian logika ini harus membutuhkan ketelitian dan kesabaran juga. Dalam memasukkan segmen-segmennya, ini contoh di display R, saya ingin menggunakan R0, R1. Nah, misalkan kamu salah memasukkan, malah masukkan R1, R2, nanti dari ekspresi bolanya juga sudah berbeda, dan nanti displaynya juga akan berbeda gitu, R1, R2, harusnya R0 sama R1. Jadi dalam membuat rangkaian logika itu membutuhkan ketelitian, kesabaran. Jadi seperti itu saja video rancangan rangkaian logika saya. Kalian semoga paham lah. Terima kasih telah menonton. Dadah.